Presiden optimis sama pertumbuhan ekonomi kita Bang, katanya bakal lebih naik lagi berapa Iya persen. optimisme, kan itu optimis yang irasional. Karena Ya datanya nggak ada bahkan bertumbuh. Kecuali hostile takeover itu ambil alih semua perusahaan kan itu jadi skandal internasional kan. Bagaimana mau bertumbuh? Kan pertumbuhan itu datang 80% karena konsumsi. Konsumsi artinya ada daya beli untuk membeli. Daya belinya nggak ada. Semua bisnis retail tutup semua tuh. Lalu Pak Purbaya guyur uang 200 triliun. Ya duitnya ada tapi ya, dia mau ambil itu tapi dia nggak tahu belanjanya bagaimana nanti itu baliknya bagaimana. Bank terpaksa terdesak itu karena ada banjir likuiditas ya dikasihlah siapa yang perlu. Akibatnya apa? Ya nggak ada baliknya. NPL-nya naik tuh. Apa namanya non performance loan-nya. Kredit macet akhirnya begitu kan. aduh, Kan frustrasi. Kan gampang bacanya kan. Nah, pada saat itu netizen mulai mengingat janji-janji kabinet ABCD, maka berulang tuntutan 17+8 itu. Gampang aja sih itu. Kan itu bukan dibuat-buat, itu real. tapi kan waktu itu ada peristiwa Bang, ada peristiwa Bahwa yang siapa? membuat marah lah, ada masyarakat kecil yang tertindas, terbunuh dan kemudian juga ada Ya itu outlet aja, tanpa itu pun bisa terjadi dengan cara yang lain kan. Ada aja. Tadi Pada Abang- waktu itu ya itu kan ujungnya karena yang terbunuh, terlindas itu. Tetapi perilaku, flexing, olok-olok, joget-joget aja itu peristiwa kecil loh. Tetapi itu publik menganggap kok kami dihina ya gitu. Emang flexing apa sih yang Abang tadi juga sempat ngomong, flexing apa yang masih Abang lihat di Ya masa pejabat tubuh kita? pejabat-pejabatnya kan pamer. Pamernya tuh kayak gimana Bang? Ya buka aja di TikTok macam-macam kan ada di situ semua kan. Si menteri ini pamer ini, si ini macam-macam kalimatnya aja berupaya untuk memuji-muji itu kan ini bahkan semua kemungkinan kita membuat kalimat sudah dideteksi lebih awal oleh netizen. Ini pasti kalimatnya begini kan. Kan algoritmanya bisa kita baca tuh. Kalau kita mau punya hope, lakukan radical break. Oke. Justru kalau nggak kita lakukan, kita hopeless. Kan orang, kalau banjirnya udah tinggal di hidung, tinggal 2 cm itu tuh. Maka tindakan pertama adalah raih apapun yang ada di sekitarmu. Supaya bisa ngapung. Jangan, oh ini udah di sini, yang itu ember bekas toilet, jangan dong. Cari botol mineral. Masih memilih alat penyelamat. Udah tinggal segini ya tenggelam. Itu juga istilah ngapain pakai Indonesia Mas? Kita ingin 2045 Indonesia yang cerdas gitu. Apa tuh Indonesia Mas? Nggak, kan itu istilah yang kosong tuh, empty signifier. Coba. Apa tuh emas coba? Semuanya tumbuh. Iya. Perekonomian kita bagus karena Iya, age-nya lagi banyak yang para pekerja gitu. Iya, bonus demografi bagus. Iya, bonus demografi. Kita tumbuh berapa? 8%. Bonus demografi iya. Kalau Kuala Lumpur netizennya bego. Kalau Thailand netizennya dungu. Kalau kita Maka kita tumbuh. Kan bonus demografi bukan perbandingan antara kita sekarang ini, anak muda sekarang, dengan mereka, anak muda ini di 2045. Kan Pak Jokowi bilang kalian, pendapatan kalian berapa? 3.000 US dollar. Nanti 10 tahun lagi jadi 30.000. Itu artinya bonus demografi. Iya. Kalau pendapatan anak setara mereka itu di Singapura dan di Thailand atau di Filipina itu turun. Tapi kalau mereka naik, kita naik 10 kali lipat, mereka naik 20 kali lipat, ya bonusnya di mereka. Jadi kayak lan kosong aja itu. Ya lan kosong istilah kan. Itu pentingnya usut dulu itu. Apa sih itu bonus demografi? Nggak ada istilah bonus demografi. Yang ada demographic dividend. Itu intinya. Ya orang bingung dari mana ada istilah bonus demografi. Itu pun kita, jurnalis nggak pernah periksa kan. Asal ngomong aja juga jurnalis. Bonus demografi. Nggak ada istilah bonus demografi. Bonus itu diberikan cuma-cuma. Kita mau capai sesuatu harus ada yang diinvestasikan. Baru kita dapat dividen. Kan istilahnya adalah demographic dividend. Setelah ada investasi SDM. Gitu.
Kan tahun 98 kita ingin ada perubahan kualitatif dari sistem sistem otoriter ke sistem demokrasi. Lalu kita pakai istilah revolusi. Revolusi artinya perubahan kualitatif. Berubah secara kualitas. Yang terjadi perubahan kuantitatif doang tuh. Kualitasnya nggak berubah. Itu yang menerangkan kenapa setelah reformasi mental korupsi masih ada. Artinya mental dari sistem Orde Baru carry over masuk ke dalam sistem reformasi itu. Kenapa? Karena kita permisif. Kenapa? Ya karena kita pakai istilah reformasi, bukan revolusi. Kan itu secara mental pun kenapa dilembekkan istilah reformasi. Jadi yang salah sistemnya nih Bang? Yang salah adalah sejarah tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh mereka yang berpikir. Atau mereka yang berpikir artinya ragu-ragu tuh. Kan kalau kita bilang 98 itu ada transisi dari otoriter ke demokrasi. Ya. Transisi itu dua langkah. Langkah keluar dari dan langkah masuk ke. Kita baru keluar dari otoritarian politik. Belum berani masuk ke demokrasi. Jadi kita masih di halaman otoritarian. Nah, itu yang terjadi sekarang kan. Okay. Kultur otoritarian, kultur feodal, kultur hierarki masih ada di kita. Padahal kita udah memilih demokrasi. Coba. Kalau kita lihat caci maki, kritik, sinisme pada Pak Prabowo juga udah tinggi sekali. Dan mungkin Pak Prabowo nggak tahu itu karena lingkungannya pasti akan protek isu yang buruk kan. Jadi itu yang terjadi. Tetapi satu waktu ini akan meledak. Karena makin lama Pak Prabowo dia tidak touch reality gitu, tidak down to earth akhirnya kan. Itu bahayanya. Kalau nggak sama Gibran, apakah Prabowo bisa lebih baik Bang? Bisa, sangat. Trust dari awalnya tuh didapat ya sama publik ya? Ya karena publik menganggap kami netizen ingin bersaing di 2009. Tetapi Presiden Prabowo tetap menghendaki Gibran itu ada di 2009 untuk stabilitas. Ya netizen menganggap ya ngapain kami berbenah diri kalau pada akhirnya begitu tiba di 2009 Pak Prabowo bilang wakil presiden saya adalah Gibran. Atau yang meneruskan saya sebagai presiden adalah Gibran. Di situ rakyat kecewa banget ya Bang? Ya, dia sekarang udah kecewa dong. Nah karena itu rakyat minta supaya ya pisahkan. Bahwa ada perjanjian politik ketika pemilu, oke. Tetapi setelah krisis multidimensi apalagi dengan bencana ini, mestinya Pak Prabowo sudah menganggap bahwa rakyat yang benar. Bahwa perjanjian politik di awal pemerintahan beda dengan hasil evaluasi rakyat hari-hari ini kan. Jadi election di 2024 harusnya menghasilkan harapan. Election itu tidak menghasilkan harapan, maka rakyat berhak untuk mengatakan election oke, tapi decision harus lain dong hari ini kan. Mesti ada lompatan dari hasil election pada decision yang mesti dibuat hari ini, terutama untuk soal kesejahteraan, soal keadilan sosial, soal bencana kan Pak Prabowo tidak memperlihatkan bahwa dia punya decisiveness untuk memperhatikan tuntutan publik yang mengarah pada pelengseran Jokowi, pelengseran Gibran. Tentu Pak Prabowo akan merasa, buat apa sih dilengseran? Tunggu aja lah. Atau nanti juga 2009 tinggal 4 tahun lagi. Tapi bagi netizen bukan itu masalahnya. Kejujuran untuk melihat bahwa yang tidak berfungsi, ya mestinya dibatalkan kedudukannya. Gibran dianggap tidak berfungsi. Soal ijazah. Komen Abang deh soal itu. Ya balik pada kepekaan, kritiknya berlebih. Ya pasti ada orang yang, misalnya saya kasih kritik nilainya 5, ya pembisik presiden begitu, ya Rocky Gerung kritiknya 10. Ya marah lah presiden pasti kan. Baru itu aja? Bayangin misalnya semua sosial media dalam dua bulan ini pakai nama saya tuh. TikTok lah, Instagram, apalagi tuh. YouTube. Iya. Abang nggak main ya? Abang nggak main Saya nggak sosmed? punya satupun sosial media, tapi pakai nama saya semua kan. Bagaimana saya bantah itu? Pasti masuk ke presiden semua itu kan. Saya bantahnya di sini. Saya nggak punya sosial media satupun. Dulu saya punya TikTok, zaman TikTok. Waktu Presiden Jokowi saya hajar terus. Pengikutnya 3 juta TikTok saya tuh. Kenapa kok nggak main Saya bukan TikTok, namanya apa ya dulu ya? Twitter? Yang Twitter itu. X ya? Iya. Kemudian dirusak, habis. Sejak saya itu, ya udah. Bikin lagi dong, enggak. Gue tutup aja tuh. Yang tersiksa apa? Mereka yang tersiksa kan. Tapi Nggak Abang bisa tahu-tahu informasi
kalau nggak punya sosial media gimana Bang? Sekarang kan banyak. Saya berteman dengan teman-teman kamu jurnalis, jadi pasti mereka bocor-bocorin. Bukain sosial medianya gitu ya. Iya, Rocky lu dihajar gini, lu bilang beginian nih. Ya mana pernah gue bilang begitu. Oke. Kalau nggak ada wajah gue ngomong, artinya bukan gue kan begitu. Manipulasi AI. Kayak yang beginian kan saya jujur ucapin karena face to face. Jadi Iya, iya. Facebook lo apa? Malas gue punya Facebook. Gue lebih suka face to face. Gitu kira-kira. Last question. Oke. Siapa sekali gitu presiden yang cocok Bang buat Indonesia? Presiden yang cocok. Kita jangan bilang ke presiden yang bisa memimpin dengan akal sehat itu. Oke, yang bisa memimpin dengan akal sehat.